perlu Bapak Korwil yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, serta rekan-rekan guru yang saya hormati pula. Di sini saya mencoba untuk menyampaikan tentang review KTSP. Perlu kita sampaikan bahwa KTSP atau penyusunan KTSP adalah melibatkan berbagai unsur. Nah, di mana dilibatkannya ketika kita mereview KTSP tersebut. Maka saya akan menyampaikan materi yang berjudul review KTSP. Saya sendiri yang menyampaikan, Budiman Arif Hidayat. Baik, sebenarnya KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh masing-masing satuan pendidikan. Tim penyusunnya seperti yang saya sampaikan melibatkan berbagai unsur, yaitu dari kepala sekolah, guru, komite, narasumber, dinas pendidikan, yang mana di sini adalah Korwil sebagai supervisi. Langkah-langkahnya pertama adalah kita mengadakan koordinasi, kedua analisis konteks, ketiga penyiapan dan penyusunan draft KTSP, kemudian review atau revisi draft, selanjutnya adalah finalisasi draft dan pemberlakuan KTSP. Nah, untuk lebih jelasnya tadi untuk draftnya sudah saya share tadi, seperti itu. Kita lanjutkan, landasannya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan aturan-aturan lain. Sampai dengan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan. Nah, kita akan membahas tentang KTSP dokumen 1. Dalam KTSP harus termuat lembar pengesahan, kemudian kata pengantar, daftar isi. Kemudian untuk bab 1, pendahuluan. Isinya adalah latar belakang, berisi tentang apa, mengapa, dan untuk apa KTSP. Itu sudah saya susun pada halaman 1 sampai 2. Kemudian landasan hukum halaman 3, acuan konseptual halaman 5, tujuan pengembangan kurikulum halaman 7, prinsip pengembangan kurikulum halaman 7 sampai 10. Ini adalah yang dari halaman 1 pendahuluannya. Oke, bisa disambi, monggo. Kita lanjutkan. Untuk bab 2 adalah tujuan pendidikan, kemudian dasar, tujuan pendidikan dasar, visi, misi, dan tujuan sekolah. Tujuan pendidikan adalah amanat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada halaman 11, monggo. Kemudian visi. Apa itu visi? Visi adalah energi atau power atau langkah pemikiran ke depan dalam membangun sekolah kita, yaitu terdapat pada halaman 11 juga. Dilanjutkan adalah misi. Misi adalah langkah strategis untuk menjalankan visi di atas. Kemudian tujuan sekolah mengacu pada tujuan umum pendidikan dasar, meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Terdapat pada halaman 12 sampai dengan 13. Kita lanjutkan untuk bab 3. Bab 3 berisi struktur dan muatan kurikulum. A. Struktur kurikulum adalah pola susunan mapel yang harus ditempuh oleh peserta didik, halaman 14 sampai 18. Kemudian untuk muatan kurikulum adalah sejumlah
muatan pelajaran yang keluasan dan kedalamannya beban belajar bagi anak didik. Mata berisi tentang muatan pelajaran dan muatan lokal mulai dari halaman 18 sampai dengan halaman 112. Dilanjutkan yang C adalah pengembangan diri berupa ekstrakurikuler. Ketika kita dalam suasana atau masa pandemi, maka untuk kegiatan ekstrakurikuler sedikit kita kurangi karena harus tetap menjaga protokol kesehatan. Itu terdapat pada halaman 112. Selanjutnya adalah pengaturan beban mengajar atau beban belajar pada halaman 117. Kemudian ketuntasan belajar halaman 118. Di sini berisi tentang KKM. Seperti yang telah kita lakukan kemarin, kita telah membuat KKM masing-masing kelasnya, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 berbagai muatan. Kemudian untuk kriteria kenaikan kelas dan kriteria kelulusan terdapat pada halaman 122. Selanjutnya adalah tentang PPK atau penguatan pendidikan karakter, terdapat pada halaman 123. Selanjutnya adalah GLS atau Gerakan Literasi Sekolah pada halaman 147. Untuk bab berikutnya yaitu bab 4 berisi tentang kalender pendidikan. Kalender pendidikan ini disusun sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan anak didik dan masyarakat. Di sana terdapat masa-masa atau waktu-waktu jam efektif atau hari efektif dan hari-hari yang lain. Bab berikutnya, bab 5 yaitu penutup. Untuk penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. Itu penutup terdapat pada halaman 155. Selanjutnya adalah lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran berisi tentang silabus mata pelajaran, silabus muatan lokal, kemudian silabus kegiatan pengembangan diri atau silabus ekstrakurikuler, dan pedoman pendukung KTSP lainnya. Sebenarnya akan saya sampaikan pengembangan silabus, tetapi kita lewati saja, mungkin cukup seperti itu yang dari saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.